Selamat sore saudara sekalian, kita hari ini ada acara khusus, yaitu saya akan mewawancara beberapa orang, yaitu orang-orang yang sudah terlibat di dalam seri Keluarga Asik. Banyak sekali anak-anak yang sudah menyaksikan acara ini, dan mereka bertanya-tanya, ini bagaimana cara memainkan boneka-boneka ini? Lalu ada yang tanya, ini buatnya di mana? Lalu bagaimana cara membuatnya, skenarionya bagaimana disusun. Oleh sebab itu hari ini kita akan membahas tema tentang ini dan saya akan mewawancara beberapa orang, sekaligus kita akan munculkan si pemainnya sama bonekanya dan nanti anak-anak bisa ikut menyaksikan bagaimana satu kata demi satu kata bisa keluar menjadi suara boneka. Lalu bagaimana boneka yang mangap-mangap harus tepat dengan kata-katanya. Oke, sebelum itu kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap acara-acara yang sudah dikerjakan dari seri Asik yang Tuhan sudah berkati sampai hari ini. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan untuk semua pemain-pemain dan untuk semua yang terlibat di dalam serial Asik ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan terus akan memakai mereka. Dan kami juga bersyukur untuk semua anak-anak yang Tuhan izinkan untuk bisa menyaksikan sehingga mereka mendapatkan berkat firman melalui acara-acara yang ditayangkan. Dan hari ini kami berdoa, biar melalui acara ini, anak-anak dibukakan mata pikiran mereka untuk mereka kelak, mungkin Tuhan mempersiapkan mereka kelak ikut melanjutkan apa yang kami sudah kerjakan ini. Tuhan gerakkanlah banyak orang untuk terlibat di dalam pelayanan anak-anak, khususnya untuk menjangkau anak-anak yang belum mengenal Tuhan, sampai akhirnya mereka bisa mengenal Kristus dan mengenal iman yang sejati. Berkati acara kami pada hari ini, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak saya akan kasih sedikit gambaran tentang serial Asik ini. Jadi serial Asik kita, dulu kita mulai dengan acara PA Anak-anak. Nah, sekarang Bapak ada di ruangan ini adalah ruangan gereja. Dan di ruangan ini dulu kita pakai untuk PA anak-anak. Lalu PA anak-anak kita membahas topik-topik, kita membahas tentang kitab-kitab. Lalu nanti ada muncul boneka-boneka tertentu. Lalu ada MC nyanyi, lalu ada firman Tuhan, dan seterusnya. Lalu setelah kita buat PA anak-anak secara rutin, lalu kita pikir kita mau buat acara anak-anak dengan versi yang berbeda. Maka kami tim semua pergi ke luar kota, kami sewa tempat-tempat nginap, lalu kami cari tempat-tempat yang bagus, pemandangan yang bagus, lalu kami buat rekaman di situ. Jadi kamera semua kami bawa ke situ, lalu semua alat-alat rekam kami bawa ke situ, tim pergi ke situ, ada yang nginap, ada yang pulangnya malam. Akhirnya rekaman itu sudah kami selesaikan dan sudah ada di YouTube. Lalu kami mikir lagi, acara ini kita mau buat versi yang baru. Akhirnya kita kasih nama seri Keluarga Asik. Nah, itulah acara yang kalian lihat di dalam waktu-waktu yang belakangan ini. Serial Keluarga Asik ini formatnya ini sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Acara ini kita rekam di studio, di gereja, dengan background ada warna hijau, atau istilahnya green screen. Nah, background hijau itu kita bisa rubah-rubah, menjadi rumah penduduk, menjadi halaman, menjadi sungai, menjadi apa saja. Karena itu hijau, kita bisa rubah semua dengan gampang. Lalu pemain-pemain boneka, itu mereka akan duduk, atau akan berdiri, atau akan tidur, itu tergantung skenarionya. Jadi satu serial yang kalian lihat dari awal sampai habis, itu ada skenarionya. Skenario itu maksudnya ada yang buat ceritanya. Siapa yang muncul duluan, papa yang muncul duluan, atau anak yang muncul duluan, atau Felix yang muncul duluan. Ini semua sudah dituliskan di dalam skenario.
Sehingga boneka-boneka itu sudah disiapkan. Mana yang tampil duluan? Oh, si papa yang duluan. Habis papa, nanti siapa yang nyusul. Itu semua sudah diatur di dalam skenario. Lalu kita ada tim yang akan pegang kamera untuk merekamnya. Setelah direkam, semua akan dimasukkan ke komputer. Setelah masuk ke komputer, lalu suara-suara boneka juga sudah direkam, dimasukkan ke komputer, baru akan dilakukan proses di dalam komputer untuk buat menjadi hidup. Dalam arti, rubah background-nya, kasih suara-suara. Misalnya, bonekanya lagi pukul temannya, dia pukul cuma begini, nggak ada suara. Nanti di komputer kita munculkan suara, misalnya gerbuk. Nah, itu semua pakai komputer. Lalu kita ada musik-musik background-nya, misalnya ada musik-musik serunya, ada musik-musik santainya, itu semua pakai komputer. Lalu waktu rekaman, aduh cahayanya terlalu silau misalnya, kita rubah cahayanya. Atau terlalu gelap wajah boneka, maka kita rubah. Nah, seperti itu. Nah, kalian lihat ini foto-foto ya. Lihat, ini tim waktu kita berangkat ke luar kota, begitu sampai turunkan barang begitu banyak, ada kamera-kamera, ada tim yang belum makan, mereka makan dulu, lalu yang lain persiapan, ada yang ganti baju dulu, dan seterusnya. Karena MC yang muncul, dia adalah orang, bukan boneka, maka dia harus sisiran, ganti baju, baru rekaman. Coba foto-foto yang lain. Nah, ini bagaimana tim waktu rekam boneka, ada yang harus sampai tidur-tidur. Lalu bonekanya diangkat tinggi-tinggi. Dan bayangkan, itu kalau angkat sebentar tidak capek, tapi angkatnya bisa lama. Sudah angkat lama, ternyata salah, maka diulangi lagi, diangkat lagi, sampai kadang-kadang badan kita sudah penuh dengan keringat. Nah, itu salah satu cara kita rekam. Ada yang pemainnya harus tiduran. Coba yang lain. Nah, kalian lihat apa yang terjadi? Bagaimana cara kita rekaman seperti itu? Ada orang duduk, lalu bonekanya akan muncul. Kalau bonekanya muncul, orang yang main dia harus bersembunyi. Dia harus bersembunyi, sembunyinya di mana? Maka kalau lokasi seperti itu, dia sembunyinya harus tiduran. Lalu kita bawa spanduk, lalu mereka tiduran di bawah. Sambil menunggu waktunya dia muncul, dia mendadak muncul. Lalu kalau sudah selesai, dia harus turun, nanti dia mendadak pelan-pelan dia turun. Lalu pemain semua tiduran di belakang. Terus lanjut. Nah, ini kita rekaman, misalnya untuk acara sekolah minggu, lalu kita pakai green screen. Nah, ini yang tadi saya katakan ada layar hijau, ada green screen. Boneka dimainkan dengan cara si pemainnya duduk, tangannya diangkat tinggi-tinggi. Lalu nanti waktu sudah direkam, kami akan potong supaya yang manusianya tidak terlihat. Lalu yang belakangnya, yang hijau, kita bisa ganti rumah penduduk, bisa ganti apa saja. Nah, ini kita rekaman seperti ini ya. Nah, ini hanya pakai green screen yang sederhana. Nanti kita akan lihat yang lain. Coba. Nah, ini pemain-pemain boneka tiduran di lantai. Itu di lantai itu adalah busa anti suara gema. Jadi busa itu kami pakai, taruh di lantai, taruh di atas, di plafon di atas ini kami taruh, lalu di dinding-dinding juga kami taruh. Jadi kami ada studio di GRI Kertajaya. Di lantainya kami taruh semua, supaya suara yang kami keluarkan dari mulut tidak mantul, tidak gema. Kalau tidak, gema. Jadi dengan pasang itu mengurangi gemanya. Nah, itu boneka ya sama orang yang main. Ada yang main langsung 2 boneka dan dia harus rubah menjadi 2 suara. Kalau boneka pertama ngomong, dia pakai suara boneka pertama. Suara boneka kedua, dia rubah lagi suaranya. Kadang-kadang dia kelupaan. Ini dia sedang ngomong boneka yang mana, itu kesulitannya ya. Oke, terus lalu yang lain. Nah, ini adegannya di taman. Dengan adegan di taman, maka semua pemain sembunyi di belakang daun-daunan. Dan mereka kadang-kadang harus kena gigit sama semut-semut. Nah, ini adegan MC. Jadi MC lagi nyanyi,
Pemain boneka nanti saatnya akan muncul, dia akan muncul. Kalau MC belum selesai, maka boneka semua sembunyi. Kalau semua sembunyi, pemain juga sembunyi. Nanti bisa digigit semut di situ ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini kami pernah rekaman di samping kolam renang. Jadi kami pergi nginap di tempat tertentu, lalu cari waktu yang paling sepi, dan kami rekaman di situ. Nah, waktu rekaman di situ kesulitannya apa? Yaitu kadang-kadang ada suara ayam, suara burung, lalu mendadak ada orang yang lewat di belakang. Nah, itu kami harus menghilangkan semua itu. Lalu suara angin mendadak kencang, kami harus hilangkan itu. Nah, itu pemain-pemain akan main, lalu kamera sudah disiapkan dengan 2 orang yang jaga untuk rekam dari 2 sudut. Oke. Lalu, nah lihat pemain-pemain antara hidup dan mati, itu ya, mereka tiduran, MC-nya sedang nyanyi, tunggu sampai MC selesai nyanyi, waktu adegan boneka baru mereka akan muncul. Nah, sementara menunggu MC-nya masih nyanyi, boneka sama pemain disembunyikan. Oke. Ini, nah kadang-kadang kita dapat pas kena siang, jadi panas sekali. Kadang-kadang muka kita harus kena sinar matahari dan mata kita jadi agak cipit. Yang pakai kacamata yang bisa rubah menjadi warna hitam karena kena sinar matahari, kacamatanya berubah jadi kacamata hitam. Waktu di rekaman, kacamata kami menjadi hitam. Karena apa? Karena kena sinar matahari. Nah, ini pemain-pemainnya sudah kepanasan dan mereka sembunyi-sembunyi di bawah. Terus, nah ini studio yang ada di Galeri Citra, ini studio yang sederhana, ini waktu saya khotbah, nah itu belakangnya hijau, lalu nanti dirubah semua. Itu kertas-kertas yang digantung, itu adalah contoh bagaimana si pemain dia akan melihat contekan, itu ya. Waktu dia melihat contekan, itu contekannya bisa digantung-gantung di situ. Oke, nah ini adalah rekaman yang ada di GRI Citra. GRI Citra rekamannya masih sangat sederhana, karena ini kita ruangan tidak ada yang cukup, kita masih pakai ruang baby room. Jadi ini adalah ruang baby room yang kami sulap menjadi ruang studio sederhana. Saya banyak khotbah di ruangan ini, saudara ya. Kalau saudara lihat, saya khotbah-khotbah, kalau pakai yang green screen, saya khotbahnya di tempat ini. Oke, terus lanjut. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya waktu kita berdiri, posisi berdiri, bagaimana, lalu kertas diangkat, itu bagaimana, dan seterusnya ya. Nah, itu belakang hijau, itu kita biasanya akan hilangkan. Terus, oke, ini saya kasih contoh bagaimana kita lihat contekan. Nah, kami gantung. Ada yang tidak lihat contekan, dia sudah hafal gitu ya. Oke, silakan lanjut. Ini boneka, saudara ya. Nah, ini bonekanya, ini contoh. Jadi, semua boneka mulutnya mangap. Begitu kita mainkan, kita yang harus buka tutup mulutnya dengan tangan. Ada boneka-boneka tertentu, mulutnya itu agak keras dan kaku, sehingga pemainnya harus pakai tenaga yang kuat untuk capit dia, untuk tutup buka, tutup buka, tutup buka. Dan itu sangat capek sekali, karena jari kita tidak kuat. Ada boneka yang gampang, maka buka tutupnya gampang. Ada yang sangat sulit, maka kadang-kadang si pemain sudah kecapean, karena sudah buka tutup, maka dia terus mangap gitu ya. Kalau adik-adik lihat adegan boneka, kadang-kadang dia terus mangap, itu jarinya dia sudah capek, maka dia buka terus, karena sudah capek dia mangap-mangap gitu ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini di belakang tim lagi rekaman, ini di studio Kerta. Di studio Kerta tim di belakang lagi rekam-rekam, lalu pas saya di situ, nah ini contoh bonekanya saya foto di dalam view yang dekat, bonekanya seperti itu ya. Terus, nah ini semua yang rekaman langsung kita masukkan ke komputer, langsung background-nya, adik-adik lihat itu belakangnya hijau, begitu masuk ke komputer sudah berubah. Nah ini
langsung di komputernya kita atur. Kalau posisinya salah, maka kita langsung atur posisi boneka harus berdiri di mana atau si pemain harus rubah posisi bagaimana. Setelah oke semua, baru mulai rekaman. Jadi yang hijau belakang sudah berubah menjadi pemandangan. Itu gambaran nanti jadinya seperti itu. Maka itulah yang kita kerjakan di dalam rekaman. Ini hanya rekaman satu adegan. Adegan berikutnya kadang-kadang dia berubah lagi. Kita mesti rubah lagi, background-nya rubah lagi, lalu cahaya lampunya dirubah lagi, posisi berubah lagi. Itu sangat susah ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah, ini kalau dilihat dari jauh, ini tim, lalu ada kamera, ada lampu sorot, lalu itu lampu sorot ada yang bulat untuk kayak matahari sinar di atas supaya cahaya semua jadi bagus. Lalu ada yang pantau suara, ada yang pantau gambar, ada yang pantau secara keseluruhan, ada yang tim skenario yang akan memantau alurnya cerita, ada yang nanti jadi pengamatnya, lalu dia berkata, salah, cut, ada suara misalnya, lalu ulangi lagi. Oke, lanjut. Nah, ini rekaman di Galeri Citra, ini MC. Nah, anak-anak kalau lihat, acara-acara kita sebelumnya, coba tandain baju MC-nya, bajunya seperti ini. Kalian akan lihat jadinya seperti apa, aslinya kayak begini. Jadi mereka nyanyi, lalu di depan kamera tidak ada orang apapun, mereka harus membayangkan anak-anak ada di depan mereka. Lalu mereka ngomong kepada kamera. Akhirnya waktu jadi seperti sedang ngomong kepada anak-anak. Nah ini tidak gampang ya, tapi kalau sering dilakukan, ini menjadi biasa. Bicara sama kamera. Oke, ada lagi? Silakan. Nah ini contoh-contoh green screen sederhananya ya. Nah ini tim, sudah capek, duduk-duduk, sedang istirahat, habis itu mulai rekaman lagi. Nah ini boneka kalau muncul secara rame-rame, maka yang ikut main juga akan di belakang rame-rame. Lalu mengatur posisi mereka sangat sulit. Kalau ada adegan yang misalnya ada 6 boneka muncul, kalau 6 boneka dimainkan 6 orang, maka harus ada 6 orang yang bisa tiduran di bawah. Ada yang mainkan 2 boneka, maka tangannya bisa pegang 2. Ditambah lagi ada MC yang berdiri di belakang. Nah inilah kondisinya ya. Mereka ngumpul-ngumpul di belakang sambil pakai masker untuk yang boneka yang main. Yang MC mereka tidak pakai masker. Terus, nah ini contoh waktu khotbah. Nah waktu khotbah tidak ada manusia, hanya saya sama yang pegang kamera. Jadi saya khotbah di depan kamera, di depan benda mati. Lalu setelah selesai khotbah, baru diedit, diganti semua background menjadi bagus. Oke. Ada lagi? Nah ini tim, tunggu giliran, setelah adegan selesai satu, maka ganti adegan yang lain. Tim semua sudah standby. Yang belum makan, makan dulu. Yang belum dandan, dandan dulu, gantian gitu ya. Oke, ada lagi? Nah ini cerita, nanti kalian lihat di serial Asik, ada cerita apa yang ada boneka tertidur. Oke, nah kalian bisa lihat di situ ya. Oke, sekarang ada lagi? Putus ya? Hah? Oh, fotonya habis. Oke. Oke, sekarang ini foto yang terakhir ya. Nanti masih ada foto-foto yang lain, nanti kapan-kapan kita akan tayangkan. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam acara berikutnya. Ini tadi kita sudah lihat semua gambaran-gambaran bagaimana tim memainkan semua adegan-adegan. Itu pemain-pemainnya harus bersembunyinya bagaimana. Akhirnya, pemain-pemain kalau tidak bisa sembunyi dengan baik, maka nanti di editing pakai komputer itu agak susah. Lalu pemain kalau dia kalau sembunyi semua, lalu hanya tangan satu yang boleh naik, lalu kepala harus turun ke bawah, ini bisa kena keseleo. Akhirnya kita pakai cara mereka pakai baju hijau semua.
Jadi mereka pakai kostum, baju semua hijau, pakai sarung tangan semua hijau. Sehingga mereka punya tubuh sudah satu warna sama kain yang ada di lantai dan kain yang ada di layar, di belakang. Sehingga nanti waktu yang hijau dihilangkan semua, maka yang mereka pakai baju hijau, mereka juga otomatis akan hilang semua. Nah ini yang kami pakai di edisi-edisi yang terakhir, di episode-episode terakhir, pemain-pemain pakai baju hijau, sehingga mereka mainnya bisa leluasa, karena mereka duduk pun nanti mereka akan dihilangkan, karena semua sudah hijau. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam acara berikutnya. Hari ini kita sudah siap berapa pemain boneka di sini, nanti anak-anak bisa langsung melihat dan bagaimana pemain boneka memainkan. Nanti saya akan kenalkan, tapi tidak semua. Nanti bertahap ya. Hari ini saya akan kenalkan berapa orang. Sekarang saya akan kenalkan dulu, yaitu siapakah yang membuat skenario. Silakan, ini Aming. Oke, Aming ini menurut istrinya di masa waktu dulu punya rencana menulis komik di koran, ya, Pak Aming, betul ya? Tetapi tidak kesampaian. Jadi dia punya cita-cita menulis komik. Akhirnya Tuhan tempatkan di serial asik ini untuk menulis skenario. Akhirnya kita bisa lihat seluruh episode-episode serial asik, itu acaranya, ceritanya itu beda-beda terus, tetapi ada kesinambungan. Dan Pak Aming ini, dia juga yang buat skenario, dia juga yang main bonekanya, dia juga yang jadi orang yang tampil di episode, yaitu yang penjaga warung. Nah sekarang Bapak akan tanya dia bagaimana dia membuat skenario. Apakah dia pergi ke gunung-gunung, lalu bakar-bakar kemenyan, jampi gitu, lalu cari ide atau apa? Kita akan lihat ya, kita dengar dari cerita Pak Aming. Oke, Pak Aming, bagaimana membuat skenario di dalam acara asik ini? Ya, terima kasih kesempatannya Pak Aiter. Saya boleh untuk sharing kepada anak-anak. Anak-anak boleh sekali lagi ini adalah talenta yang Tuhan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dari serial asik ini saya juga banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam pembuatan skenario memang ide awalnya ya seperti yang tadi Pak Aiter katakan, mungkin kita harus ke gunung atau ke laut atau kemana cari ide yang bisa fresh atau yang bisa disajikan untuk serial boneka. Tetapi yang menjadi kesulitan juga di dalam serial asik ini adalah kita memadukan antara teologi dan juga ide cerita. Ini yang merupakan kesulitan yang cukup sulit, karena di dalam cerita kita juga harus bercerita tentang firman Tuhan. Bagaimana cara memadukannya? Puji Tuhan, Tuhan memberikan bagi penulis skenario, bukan hanya saya, ada Ibu Nancy dan juga Pak Herwindo sebagai tim, dan juga ada tim yang lain yang membackup kita. Sehingga ketika saya membuat skenario, mereka boleh untuk sekali lagi melihat dan sekali lagi melihat kesinambungan dengan cerita, dengan firman Tuhan yang ada, dan juga menambahkan ide-ide yang belum sempurna dalam cerita itu. Jadi ada tim skenario sekali lagi ya di dalam serial asik ini. Bukan saya yang sendiri bekerja, tetapi ada tim yang mereka benar-benar Tuhan sudah temukan mereka satu persatu sampai kita boleh membentuk satu tim, dan di sana kita saling sharing, saling membagikan apa yang ada sehingga boleh menjadi satu cerita yang utuh. Dan ini Pak Aiter, saya juga kesulitan yang ada yaitu apa? Yaitu untuk pertama kali kita untuk tim skenario ini jumlahnya sedikit. Tapi kata Pak Aiter, ayo terus maju saja gitu ya. Seperti yang tadi kalian sudah lihat di foto-foto itu, kelihatannya orangnya kok banyak ya. Ya, tapi dalam proses syuting perlu banyak orang yang terlibat. Sehingga kita satu persatu
Tuhan kumpulkan gitu Pak Eiter, sehingga kita bisa membentuk satu tim. Tetapi untuk jumlahnya masih kurang, sehingga boleh dikatakan dalam firman Tuhan, ladang Tuhan begitu besar tapi pekerjanya sedikit. Jadi kalau ada orang yang terbeban atau mau ikut dalam pelayanan ini bukan pelayanan yang mudah, tapi cukup mengasihkan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang benar-benar mereka mau cinta akan Tuhan, mereka benar-benar meluangkan waktu, ada yang bekerja, ada yang mereka juga pekerja yang lepas atau apapun profesi mereka, tapi mereka mau belajar untuk melayani Tuhan. Dan kami lihat bahwa selama kami ikut dalam, saya ikut dalam proses syuting, juga ikut dalam pemain boneka, saya melihat bahwa orang-orang yang ada di sana benar-benar adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan dan mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Gitu Pak Eiter. Selama buat skenario, apa yang sangat susah? Ya, yang susah pertama pasti idenya Pak. Yang kedua adalah kita konten dari cerita ini bukan cerita yang lepas atau cerita yang bisa keluar langsung dari ide kita, langsung kita tuangkan, langsung kita jadikan seperti movie gitu Pak. Tapi kita harus memadukan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kesulitan utama adalah, ya jujur saja kita kan bukan hamba Tuhan atau penginjil Pak, tapi kita adalah orang-orang awam, tapi dengan bimbingan dari Pak Eiter, juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang tidak melepaskan tim ini, sehingga kami boleh untuk memadukan cerita dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Oke, jadi Pak Aming ini selain dia buat skenario, dia juga memainkan boneka. Anak-anak mau lihat boneka apa yang dia mainkan? Nah, sekarang coba ambil bonekanya. Dia mainkan boneka yang ceritanya begini ya, kalian tebak ya. Ada seorang papa, dia kasih tahu kepada anak-anak, papa mau pergi ke satu desa kecil karena papa pindah tugas. Nah, inilah papanya, yaitu papanya Felix dan Cika. Sekarang coba mainkan bonekanya, kira-kira kalimat-kalimat di cerita yang, ayo kita pulang, kita mau ke Malang Selatan atau apa, coba praktekkan. Ya. Ini saya kurang latihan ya, ini mendadak dipanggil oleh Pak Eiter, tapi ya saya akan coba ya. Oke, ini bagi adik-adik, Bapak akan perlihatkan ya. Oke. Anak-anak, kita sekarang akan ke Malang Selatan. Cika, Felix, kalian ikut kan? Ya, cuma itu aja sih Pak. Coba yang lain, mainnya lebih ini dong. Lebih lama Pak? Ya nggak, lebih lincah. Ya. Oke. Besok kita liburan akan ke Jakarta. Nah, sementara rumah kita akan direnovasi. Kalian nanti ikut papa ya. Kita akan ke Jakarta. Senang nggak kalian? Ya, pasti senang ya. Oke, ini enggak ada pemainnya jadi yang oke. Cuma itu aja sih Pak itu. Oke. Nah, dia yang memainkan sebagai Papa Cika, sekarang kita akan lihat mamanya. Nah, kalau kalian lihat ada adegan, ada mamanya yang serial terakhir, sabar gitu ya. Melihat Felix sama Cika selalu ribut-ribut dan selalu ada masalah-masalah gitu ya. Lalu ini yang mamanya. Jadi yang tadi ini papanya. Yang mamanya itu dimainkan oleh saudari Nancy. Nancy juga memainkan beberapa boneka. Sebelum kita masuk di serial, yaitu serial keluarga, kita dulu ada zaman-zaman awal main boneka, ada Boy,
ada Mona. Nah, Mona juga dimainkan oleh Nancy. Lalu Nancy selain mainkan Mona, dia juga mainkan Lola. Lalu mamanya Felix, mamanya Cika. Oke, sekarang kita tanya Nancy, yang paling susah main Mona, atau main Lola, atau main Mama? Oke, yang paling susah itu memainkan mama. Mama, ini ya, Ya, Mama. Oke, kenapa susah? Kasih tahu ke anak-anak. karena boneka dari mama ini kalau anak-anak bisa lihat ya, itu lehernya panjang sekali. Arahkan ke kamera, ya. Iya, Lehernya panjang ya. betul. Nah ini Oh, lihat ya, tuh. panjang sekali. Boneka ini memang harus sedikit diperbaiki, tapi untuk Lola dan untuk Mona itu lebih mudah karena bonekanya masih baik. Nah, jadi kalau adik-adik bisa lihat ya, anak-anak bisa lihat Ke kamera, ya. bonekanya ini kan lehernya terlalu panjang, jadi dia sepertinya agak sedikit terpelintir seperti itu. Bisa. Gitu, biar anak-anak bisa lihat boneka aslinya. Nah, Kayak gitu. boneka mama ini juga kepalanya itu lebih berat daripada boneka Mona maupun Lola. Begitu. Jadi kalau pegang mama terlalu lama, tangannya juga bisa capek ini anak-anak. Oke, kita coba ya. Misalnya Mama Cika sekarang ketemu Felix sama Cika yang bandel. Oke, sekarang bagaimana Mama beradegan? Oke, coba kasih lebih panjang kalimatnya dengan gerakan yang lebih alami. Coba. Oke, ambil contoh, Mama sedang membangunkan Felix dan Cika ya, anak-anak ya. Oke. Oke. Felix, Cika, ayo bangun nak. Ini sudah pagi loh. Nanti rezeki kamu dipatok sama ayam loh. Ayo bangun. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, seandainya dia jawab, iya Ma. Oke, sekarang lanjut. Coba. Kamu bilang iya, tapi tidak bangun-bangun. Ayo, lekas bangun ya. Oke. Mama tunggu loh. Nah, sekarang Papa sama Mama ngobrol. Oke, kalian ngobrol ya. Coba di zoom. Kamera, ayo. Papa dan Mama. Ini pemain Papa, Mama, Cika, dan Felix. Nah, coba. Mah, kelihatannya anak-anak nggak mau tuh ke Jakarta. Ya kan bisa dibicarakan lagi kan Pak. Nanti coba Mama katakan sama anak-anak supaya mereka mengerti kalau Papa dipindah tugas, jadi kita sekeluarga harus taat. Iya, Mah. Nanti kita bicara sama anak-anak ya, Mah. Iya Pak. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Ini Papa sudah, Mama sudah. Bagaimana dengan Lola? Kasih boneka Lola. Nah, dia harus rubah suara lagi sekarang menjadi Lola. Yang Mona kita tidak bawa bonekanya ya. Mona lain lagi suaranya. Oke, ini Mona. Sekarang tangan masuk dari bawah supaya mulut bisa dipegang dengan jari dan bisa digoyang-goyang. Oke, hadap ke kamera coba. Mangap-mangap dulu. Ini cari suaranya dulu. Coba tes, misalnya ngomong. Kenalkan, ayo sambut anak-anak coba. Halo, namaku Lola. Aku temannya Cika dari Jakarta. Ingat tidak? Biasanya kalau aku main bersama dengan Erika, lalu Cika pindah pergi ke Malang. Aku jadi hanya berdua saja sama Erika. Mana ya Cika? Cika kok nggak kelihatan ya sekarang? Cika, Cika. Oke, dia lagi panggil Cika ya. Sekarang kita akan lihat Cika. Kita panggil pemain Cika untuk naik ke atas ya. Cika dimainkan oleh Ibu Filia. Ayo silakan. Nah,
Cika di sini supaya nanti kalian bisa bertiga main. Sekarang Cika di sini. Ini Bu Filia, dia yang mainkan Cika, dia juga yang mainkan Tante Ana. Tante Ana itu mamanya Tigor yang suaranya buatak-buatak itu ya. Tadi si Lola memanggil Cika. Nah ini Cika ya. Wah rambutnya rapikan dulu. Wah Cika baru tamasya. Nah Ibu Filia yang memainkan Cika. Sekarang bisa ceritakan boneka Cika ini kesulitannya apa waktu dimainkan? Boneka Cika Sudah ini Almun. termasuk salah satu yang berat ya. Boneka Felix, Cika, Mei itu adalah boneka yang berat. Jadi kalau misal untuk waktu yang lama lumayan capek untuk memegang. Karena kepalanya dia besar sendiri ya. Oke, jadi kita sudah lihat ada Cika, ada Papa Cika, ada Mama Cika. Nah sekarang kita coba dengar Cika ngomong-ngomong sendiri ya. Yuk sambut anak-anak yang ada lagi nonton hari ini. Coba. Halo anak-anak. Salah. Teman-teman, namaku Cika. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Teman-teman, tahu nggak? Cika sudah kangen sekali sama Lola, Erika, teman-teman Cika yang di Jakarta. Kapan ya Cika bisa kembali ke Jakarta? Oke, ini yang Cika. Salah satu ciri-ciri Cika adalah suka nangis. Nah, kita dengar Cika nangis sekarang. Ayo, nangis. Supaya anak-anak merasa kasihan. Coba. Sebel, Cika gak suka main sama Lola. Lola sama Erika sudah melupakan Cika, Ma. Nah, sekarang Lola masuk ya. Coba di zoom up kameranya. Oke, Lola nyahut. Nah, kita lihat ya, ini mereka. Ayo kameramen. Ini mau ngomong, coba jangan putus. Di zoom out sedikit. Bukannya lupa, Cika. Aku masih tetap ingat kamu kok. Kan aku juga kunjungi kamu di Malang. Iya, Ada ke kamera tapi ya. Cika kan sudah lama nggak ketemu sama Lola. Kadang Lola pergi-pergi berdua sama Erika. Cika sekarang juga tidak bisa ikut. Habis kamu kan di Malang, Cika. Jauh sama aku. Nanti kalau liburan, aku pergi ke Malang lagi ya, jenguk kamu. Tapi kalau kamu nanti ke Jakarta, main-main juga ya ke rumahku. Bener, Lola mau main ke Malang. Iya dong, ini masih libur kan? Ayo, tapi sekarang ada PSBB, tidak boleh mudik. Jadi tidak bisa ke tempatmu dulu, Cika. Kalau begitu, Cika tunggu loh ya. Iya, ayo kita berdoa bersama supaya corona cepat hilang. Iya, Cika juga berdoa setiap malam. Oke, sekarang mereka mampir ke warung Koa Leong. Koa Leong tidak pakai boneka, tapi pakai bahasa totok. Kalian mau belanja, ayo ke Koa Leong. Om Alyong. Om Alyong. Haiya, siapa ini kalian? Oh, Cika. Iya, ini ini- Cika bawa teman Cika. Oh, teman dari Jakarta atau dari mana ini? Dari Jakarta, Om. Oh, dari Jakarta. Mau cari minuman kelas atau loko? Loh, kok minuman keras toh Om? Kita Yang- kan masih kecil. Minuman yang bikin batuk itu mau. Nggak mau. Cika sama Lola mau cari Ciki. Iya.
Ciki ndak ada di sini. Permen Om, ada nggak Om? Permen. Risoles, Permen lumpia. lumpia. Yang ada minuman kelas di sini. Kalian salah warung ini. Tokonya Haya. nggak lengkap Lola. Kita cari ke tempat lain saja yuk. Iya, Tapi agak jauh di desa sebelah. nggak apa-apa. Ayo kita berangkat sekarang. Oke. Oke, sekarang kita akan lihat Bondan. Bondan dimainkan oleh saudara Victor. Di sini aja supaya kalian nanti zoom. Oke, ini saudara Victor, dia yang memainkan Bondan. Oke, sekarang Bondan coba tes dulu ngomong-ngomong sendiri. Nah, ini ya suara ini. Ya, suara Bondan ya. Coba. Halo teman-teman, nama saya Bondan, cowok paling kece Semalang Selatan. Halo. Coba lagi dong, ngomong lagi. Saya menjadi temannya Felix dan kawan-kawan dalam geng Spider Boys. Sebelumnya saya ini anak yang nakal sekali. Sebelumnya saya anak yang sangat bandel. Sebelumnya saya sempat mencuri HP-nya Felix dan sempat meminta-minta uang sama anak-anak yang lain. Dulu saya nakal sekali, tapi kemudian setelah saya dibantu oleh gengnya Spider Boy, lalu saya berubah, saya kenal Tuhan Yesus, hidup saya jadi semakin berwarna deh, hore. Oke, sekarang kita minta adegan waktu Bondan ke warungnya Ko Aliong. Waktu itu dia disuruh papanya, Bondan disuruh papanya untuk beli minuman keras. Ya, improvisasi aja ya, kita lihat ya, supaya anak-anak ingat ceritanya di mana. Anak-anak yang belum lihat cerita ini masih ada di YouTube ya, kalian bisa lihat serial sebelumnya. Coba, ini Bondan ke warung Ko Aliong. Selamat sore kok. Haya, lu lagi. Mau utang lagi ya? Sorry kok, soalnya disuruh sama papa. Kalau nggak dapat minumannya, nanti pulang saya dipukuli. Haya, lu kemarin belum bayar. Sekarang lu minta lagi rokok sama minuman kelas. Mana bisa? Tolong kok, sekali ini aja. Tolong banget. Haya, lu nyusahin gua aja terus lu. Ya udahlah, sebentar. Om ambilin rokoknya, tapi satu ya. Terima kasih kok. Oke, ini kita sudah lihat Bondan sama Ko Aliong. Sekarang kita lihat mereka berempat ya. Nah, nanti kita masih ada satu pemain lagi, yaitu pemain yang memainkan banyak boneka. Nanti saya akan jelaskan. Sekarang mereka main dulu ya. Oke, kita buat cerita dulu ya. Ceritanya ini kan ada boneka, pakai boneka, langsung kita main boneka. Yang ini mau langsung dua. Oke, kita buat ceritanya ya. Oke, ceritanya mereka pulang sekolah ya. Pulang sekolah, Bondan sama Cika sama Lola pulang sekolah misalnya ya. Waktu pulang sekolah, lalu mereka ketemu Ko Aliong di pasar, lagi belanja. Lalu mereka tanya, Ko Aliong lagi ngapain? Lalu Ko Aliong juga tanya, mereka lagi ngapain? Lalu cerita-cerita. Oke, konteksnya Ko Aliong sama mereka ketemu di pasar, mereka lagi pulang sekolah. Ya, nanti kalian improvisasi ya. Mic-nya cukup nggak? Mic-nya kurang ya. Oke, kalau gitu nanti kongsian ya. Oke, kamera di zoom ke mereka ya. Kalian mainnya, ini pasang bonekanya. Hadapnya ke kamera ya, biar nanti anak-anak bisa melihat. Ini pemain-pemain boneka kita, ini masih sebagian kecil ya, masih banyak lagi yang mainkan boneka-boneka yang lain. Tapi hari ini kita akan perkenalkan berapa orang, nanti ada satu lagi yang memainkan banyak boneka. Oke, sekarang mereka berempat, mereka akan main satu adegan yang secara tidak pernah latihan, tapi langsung nih ya. Mereka pulang sekolah. Oke, sekarang lonceng berbunyi ya. Teng neng 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 neng. Oke. Wah, asik pulang sekolah. Ayo teman-teman, kita pulang yuk. Ayo. Ayo. Tapi sebelum pulang bisa nggak ya kita jalan-jalan dulu? Jalan-jalan kemana, Cika? Cika
beli gorengan. Wah, jangan. Nanti gendut makan gorengan terus. Oh, kita ke pasar dulu ya. Bondan temenin Cika. Oke. Ayo, Lola juga mau ikut. Asik. Terus mereka jalan, nah jalan-jalan, terus sekarang tiba di pasar. Ko Alyong ketemu sama Ko Alyong, ayo. Itu ada Om Alyong, Bondan. Oh iya ya, papanya Felix kan itu. Kok papanya Felix? Itu yang Bukan punya ya? toko. Suaranya mirip soalnya. Ini Om Alyong yang jualan minuman kelas, Bondan, bukan iya. cileng. Lupa. Ngapain kalian ke sini, ke pasar ini? Masa kalian mau ini beli rokok lagi nih di sini? Saya sudah nggak merokok lagi, Om. Udah tobat. Ceritanya bukan seperti itu ya, Toh. Iya, kita cuma mau cari gorengan, Om. Oh, cileng Iya. ya, cileng. Iya mau cari gorengan. Ada tak? Ada tidak, Om? Waduh, Om di sini enggak beli cileng. Kalian cari itu di ibu sana itu, ibu siapa itu? Ibu Asi atau ibu apa itu jualan cileng itu. Bukan ke Om. Om di sini juga beli lagi belanja ini jugaan. Belanja apa, Om? Belanja alkohol lagi ya? Kau galak sekali, Bondan. Oke, ini adegan yang tidak diskenariokan tapi mendadak ya. Mereka sudah pengalaman main banyak adegan sehingga kapan saja dengan konteks apa saja mereka sudah bisa improvisasi. Oke, sekarang kita akan melihat ada satu lagi pemain yang memainkan, pemainnya adalah Pak Leo, dia mainkan Boy. Boy itu di zaman waktu-waktu dulu, Boy sama Mona. Selalu adegan Boy, Mona gitu ya, sama yang lain-lain. Ada Cika juga dan lain-lain. Boy dimainkan oleh Pak Leo. Lalu Pak Leo juga mainkan Pak Breng, yaitu yang suara seorang bapak-bapak yang bukan nada Jawa, bukan nada bahasa Indonesia, tapi nada Madura. Nah, Pak Breng yang matanya tutup satu, yang kayak preman itu, nah itu Pak Breng. Lalu ada Pak Ole. Lalu kalau kalian lihat ada seorang yang rambut panjang, yang kayak Pak Dukun itu, Mat Geni. Nah itu Pak Leo. Nah sekarang Pak Leo silakan maju ke depan. Pak Leo duduk di sini, biar mereka yang ada di atas, saya bicara dari bawah, nanti kita akan lihat mereka mainkan adegan. Pak Leo memainkan banyak boneka ya. Oke. Mic-nya nanti cukup ya. Oke, sekarang Pak Leo, dia akan memainkan satu boneka dulu yang ada di tangan dia. Kita akan mendengar Pak Leo memainkan dengan bahasa Madura, yaitu Pak Breng. Nah, oke ini Pak Breng ya, anak-anak pasti masih ingat ya, yang matanya shark eye itu ya. Coba. Nah, lagi pasang. Ini mulut Pak Breng. Sebentar Pak Eter, ini susah masuk tangannya. Tuh, Pak Breng sudah hidup. Oke, memang nih boneka agak susah ya. Aduh nak, ini tangannya paling susah kalau untuk masukkan gerak mulutnya. Kalau mau masuk, aduh sampai berkeringat Pak Breng ini. Om Alyong, apakah Om Alyong pernah makan sate Madura? Belum pernah, Pak. Wah, kalau begitu Pak Alyong ini harus tetap cepat-cepat ke Pulau Madura supaya bisa makan sate Madura. Enak sekali itu, Om Alyong. Pernahnya cileng, Pak. Wah, jangan yang senang cileng-cileng itu kan cireng, sate begitu loh. Kalau Cika itu sudah pernah Pak Breng kasih waktu ada persekutuan di rumah. Iya, enak sekali. Nah itu Om Alyong, gak kepingin sate Madura. Nanti Om Alyong campur dengan minuman kelas biar beja batuk nanti. Aduh, campur itu apa? Kok tak ngerti Om Alyong, campur. Kalau campur saya tahu. Campur. Oh, campur.
Campur maksudnya. Iya. Kalau Lola, pernah nggak makan sate Madura? Pernah, Pak Breng. Oh iya, Pak Breng kelopain. Lupa kalau pernah datang di persekutuan rumah Pak Breng ya. Iya, waktu Pak Breng buka pos penginjilan kan Lola juga datang. Ya. Pak Breng lupa. Ya, udah. Kalau Bondan pasti pernah kena. Bondan itu suka makan. Saya enggak kenal bapak siapa, enggak pernah ketemu Wah, suka makan gitu kalau gak ada makanan bingung. Oke, sekarang Pak Olenya, coba Pak Ole. Pak Olenya nggak ada Nggak ada bonekanya. boneka. Itu apa tuh? Boy. Oke, boy. Oke. Kita akan lihat Pak Leo yang memainkan boy. Kalau anak-anak yang dari dulu sudah ikut acara anak-anak yang kita munculkan di YouTube, selalu mereka carinya si boy. Nah, ini si boy ya, coba. Halo teman-teman, ini Boy. Dalam adegan seri Keluarga Asyik bernama Boy Bon. Siapa? Hah? Bukan, tapi Boy Bon. Wah, teman-teman, kabarnya sore ini bagaimana kalian semua? Sudah makan? Kalau belum, Boy juga belum. Lupa, gue sendiri belum makan. Oke, sekarang boy ketemu Cika, kawan lama. Oke. Hai Cika, kita sudah lama loh nggak ketemu ya. Iya, Boy. Cika sampai kangen sekali. Iya, Opi Cika pindah ke Malang, Boy di Bali. Iya, Boy. Katanya punya saudara di Malang. Iya betul. Boy datang dong ke rumah Cika. Iya, Lebaran ini kan Boy mau berangkat. Tapi nggak boleh. Ada yang melarang sekarang karena takut kena COVID. Iya. Ya sudah, kita ketemunya lewat WA call aja ya, Boy. Iya Cika. Boy itu senang sekali waktu Cika kirim foto-foto pantai Malang Selatan, bagus sekali ya. Iya, waktu itu kita ada 8 orang loh, rame-rame ke pantai. Bagus pantainya. Ya sudah, kalau sudah nggak lockdown lagi, Boy mau ke sana ya. Oke. Oke, sekarang kita akan lihat Mat Geni jualan botol. Nah, botolnya misalnya ini ya. Ayo. Tunggu sebentar. Sekarang ini saya benar-benar dikerjai ya. Mat Geni kan dia rambutnya gondrong. Ini kita tidak bawa rambutnya, kita pakai yang palsu ini ya. Nah, Mat Geni. Oke, Mat Geni coba jualan. Sebentar, supaya lebih nggak gampang lepas, boleh diikat ya. Ya, ini Mat Geni ya. Mat Geni akan beraksi. Jualan ya. Nah, Ayo cepatan. ya Pegangin. ini Pegangin. Victor pegangin ya, mic-nya. Ya. Oke. perkenalkan saya Mat Geni. Ini ramuan luar biasa. Diambil resepnya, seluruh bahan-bahannya dari Gunung Arjuno. Siapa yang minum ramuan ini, semua sakit kepala, sakit pundak, sakit hati, sakit pinggang, seluruh sakit apa saja bisa jadi sembuh dengan ramuan Mat Geni yang hanya Rp5.000. Siapa yang mau beli? Jangan sampai kehabisan. Mat Geni hari ini terakhir buka di tempat ini. Oke, sekarang Mat Geni ada ularnya ya. Coba kita lihat adegannya ya, biar anak-anak tahu bagaimana cara memainkan.
ini mic-nya gantung, taruh di kantong aja. Oke. Nah, nanti Bondan siap-siap ya, waktu Bondan ketangkap ya. Nah, ini bicara ular, saing-saing ular ya, coba. Nanti anak-anak yang belum lihat serial ini bisa lihat serial sebelumnya ya. Ini waktu dia pegang ular ya. Oh, ular kesayanganku si Tole. Kau sudah menghasilkan uang terlalu banyak untukku. Makanya aku sayang kamu. Oke, sekarang Bondan. Oh, Bondan. Makanya kau jangan berani masuk ke rumahku dengan sembunyi-sembunyi. Aku tahu. Kalau kau terus nakal, kau akan menjadi makanan Tole malam hari Mic-nya, ini. Mic, pegang mic-nya. Mic-nya nggak masuk. Cek 1 2 3. Tes. Ya, kasih Pak Leo. Oke. Ayo. Ih, apa itu ih? Jijik saya sama ularnya. Kamu siapa, Pak? Aku Mat Geni. Kau akan masuk rumahku Ada ke sembunyi-sembunyi. kamera ya. Ada ke kamera. Kau malam hari ini akan aku jadikan makanan si Tole ini. Sebentar Om. Itu ada di belakangnya Om tuh. Ada Dahlia. Kau jangan menipu aku. Aku ini sudah berpengalaman, kau bocah masih ingusan. Oke, ya anak-anak ini adegan yang kita tidak skenario kan, tetapi langsung go show ya. Nah, kasih Jumat lagi. Jumat semua bisa nggak? Oke, ini semua yang sudah memainkan banyak boneka dan masih ada pemain-pemain kita yang lain yang hari ini kita tidak munculkan. Dan kita bersyukur untuk semua acara-acara serial asik dan hari ini nanti di agak malam kita akan tampilkan satu serial asik yang setiap hari Sabtu kita tampilkan. Tapi sebelum itu kita perkenalkan semua tokoh-tokoh yang mewakili beberapa boneka. Banyak anak-anak yang waktu kami tanya, kamu senang boneka siapa? Ada yang bilang saya suka boneka yang ini, ada yang suka boneka ini. Lalu saya tanya, tahu tidak pemain boneka ini siapa? Ada yang tahu karena dia sudah lama di Reform, ada yang tidak tahu sama sekali. Oleh sebab itu, dengan kita munculkan seperti ini, anak-anak sekarang sudah punya bayangan kira-kira siapa yang memainkan. Nanti kalau ada anak-anak yang mempunyai potensi, orang tua bisa belikan mereka boneka-boneka kecil, jadi mereka bisa main, mereka bisa improvisasi, mereka bisa kreasi di dalam permainan boneka. Sehingga ini nanti menjadi satu bekal, suatu saat kalau mereka sudah besar, mereka mungkin bisa ikut di dalam rekaman-rekaman yang seperti ini. Oke, ini semua tim kita, silakan bangkit berdiri. Nah, ayo sekarang sambut kepada semua anak-anak dengan bahasa boneka. Oke, kita akan semua sambut ya. Pakai 2 bisa? Nggak bisa ya? Oke. Oke, satu pegang mic-nya, satu ngomong agak keras ya. Oke, kita akan akhiri acara ini biar boneka-boneka yang kasih kata-kata berboneka kasih, lalu nanti sama-sama kita akan berkata, sampai berjumpa lagi nanti di terakhir ya. Sekarang boneka-boneka kasih pesan-pesan kepada anak-anak di rumah. Silakan. Nak, jangan lupa ya, saksikan terus nonton Asik, karena Asik bukan sekedar cerita biasa, tapi menceritakan tentang firman Tuhan. Jadi supaya iman kalian bertumbuh. Anak-anak, jangan lupa nonton serial Asik ya. Rugi loh kalau nggak nonton, pasti rugi banget karena ceritanya asik dan seru. Bye-bye. Teman-teman, jangan lupa ya, malam ini akan ada episode Asik yang ke-15. Pasti seru. Anak-anak, ikuti terus serial Asik dan pasti kalian temukan kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Sampai nanti kalian besar,
kalian pasti tidak akan rugi. Pegang itu Nancy ya. Pegang mic. Ya, Nancy main. Ya, Nancy main dulu. Mana lu? Lola dulu. Lola, oke. Teman-teman, jangan lupa ya, setiap hari harus membaca Alkitab dan berdoa. Dan jangan lupa, setiap hari Minggu ikut ibadah sekolah Minggu ya. Sabtu, persiapkan diri dengan baik. Sore, anak-anak bisa menonton serial asik. Setelah itu bersiap-siap untuk besok ibadah. Jangan lupa ya. Cika dan Lola, kalian selalu menyiapkan diri dengan baik ketika ibadah. Nah, sekarang anak-anak di rumah juga harus meniru Lola dan Cika ya. Kalian juga harus menyiapkan diri ketika beribadah kepada Tuhan. Ya? Oke, sekarang semua boneka kita akan sama-sama berkata, sampai bertemu anak-anak di episode hari ini ya. Kita mulai ya, sampai bertemu anak-anak di episode malam hari ini. Oke, jadi saya pegang si boy ya. Oke, 1, 2, 3. Sampai bertemu di episode malam nanti. Ya, kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua pemain-pemain boneka di dalam serial asik. Kami juga berterima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan libatkan untuk acara ini bisa berjalan dengan baik. Dari proses rekaman sampai akhirnya selesai diedit dan akhirnya dipublikasi. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak yang sudah menyaksikan acara ini ataupun orang tua yang sudah menyaksikan acara ini. Mereka pun bisa membagikan, men-sharekan semua acara-acara yang kami sudah tayangkan di YouTube GRI Citra Raya ataupun GRI Kertajaya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebersamaan kami. Tuhan jaga anak-anak dari masa mereka kecil. Mereka sudah mengerti firman dan rindu belajar firman Tuhan. Sehingga sampai mereka besar nanti, mereka bisa dipakai oleh Tuhan dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan melayani Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita ucapkan dadah. Dadah. Dadah.